Selamat datang di Klinik Suacar. Tanpa terasa kita sudah melewati masa pandemi ini selama 2 tahun. Tentunya selama 2 tahun ini mental issues sudah berbeda. Ketika di masa-masa awal kita berhadapan dengan bagaimana kita harus menyesuaikan diri dengan pandemi yang tiba-tiba datang. Tapi setelah 2 tahun ini tentunya mental isunya sudah berbeda. Ya, ada banyak-banyak isu dan terutama adalah bagaimana kita bertahan untuk ke depannya. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana perkembangan pandemi ini, ya kan? Seperti apa? Ya, kita sudah melewati 3 gelombang ya. Jadi gelombang alfa, gelombang delta yang begitu dahsyat dan gelombang omikron yang ya kelihatannya tidak sedahsyat delta. Tapi bukan berarti bahwa situasi akan membaik. Harapan kita tentu situasi akan membaik. Tetapi kita sendiri juga belum tahu. Tidak ada yang bisa memastikan apakah situasi akan membaik. Maka mental issues yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita bertahan melewati masa-masa pandemi ini dan kemudian ke depannya. Ya kan? Nah, bagi saya kunci terpenting untuk melewati masa pandemi ini ya setelah 2 tahun dan untuk kemudian berhadapan lagi pada masa depan adalah survival of the fittest, ya kan? Nah, tapi kalau kita berbicara soal survival of the fittest, tentunya kita tidak berbicara tentang the strongest, ya. Survival of the fittest itu sama sekali bukan the strongest. Ya, bukan siapa yang terkuat, bukan siapa yang paling jagoan gitu ya. Tapi begini sih, karena kalau kita mengandalkan pada kekuatan, maka pertanyaannya adalah sampai kapan? Ya kan, sampai kapan kita kuat untuk bertahan, sampai kapan kita mampu terus dalam kondisi yang seperti ini. Nah kan, awal ketika pandemi ini muncul, ya baru muncul, kita berpikir bahwa pandemi ini hanya bersifat temporer, ya kan, pada awal-awalnya. Tapi setelah kita berjalan dan kemudian ada muncul gelombang-gelombang, ya, maka kita tahu bahwa ini bukan masalah temporer. Yang pada awalnya adalah bagaimana kita harus bertahan, ya kan, ibarat katanya bertahan model-model sprinter, ya kan. Ternyata kita harus merubah pola bertahan kita, yaitu pola bertahan jangka panjang. Ibarat kata seperti kita sedang maraton. Nah, tentunya kondisi-kondisi ya yang tadi saya sebut mental issues-nya sendiri juga sudah berbeda, ya kan? Saat ini yang saya lebih sering amati adalah muncul kondisi-kondisi stres atau depresi yang karena kita harus bertahan, gitu ya. Karena kita harus menghadapi ketidaktahuan. Bagaimana? Sampai kapan? Akan seperti apa? Ya kan? Nah, maka kembali lagi sejauh saya analisa dan kemudian hasil berdiskusi dengan banyak teman, akhirnya survival of the fittest itu menjadi salah satu kunci, ya. Kenapa? Karena itu tadi. Sadar atau tidak sadar, kita harus merubah pandangan bahwa pandemi ini tidak lagi bersifat temporer, tetapi sudah mulai menjadi semi permanen, bahkan mungkin akan menjadi permanen, ya kan? Kalau kemudian kita percaya pada siklus 3 tahun, mungkin kita harus bertahan lagi setahun. Tapi kalau kita percaya pada siklus 5 tahun, kita harus bertahan lagi selama 3 tahun. Dan kita tidak tahu lagi, ya kan? Nah, bagaimana terus kemudian kita bertahan dan bagaimana kemudian kita ke depannya bisa hidup bersama corona dengan segala bentuk variannya dan segala bentuk perkembangannya. Nah, itu yang menjadi hal yang penting dan saya kira itu menjadi kunci bagaimana kita bisa bertahan melewati masa pandemi ini. Ya kan? Karena ready or not, it will come. Ya. Jika tadi saya sudah singgung tentang survival of the fittest, dalam hal ini adalah
Mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang the smartest, ya. Karena dampak dari pandemi ini memunculkan banyak sekali new things, ya. Nah, new things ini kemudian berkembang lagi menjadi new lifestyle dan terus menjadi new value. Banyak hal yang sudah berubah, ya kan? Sebelumnya kemudian sebelum pandemi ini mungkin kita hidup lebih santai, kita mungkin hidup lebih tidak terlalu disiplin gitu ya. Tetapi ketika pandemi ini merubah banyak hal. Paling awal, paling tidak kita amat sangat tertib dan disiplin terhadap kebersihan, ya kan? Itu sendiri juga sudah berubah. Yang sebelumnya hanya menjadi lifestyle saja, tetapi selama 2 tahun ini sudah berubah menjadi, yang awalnya itu hanya new thing saja, sesuatu yang baru ya, kita harus kemudian pakai masker setiap saat, cuci tangan lah, dan segala macam prokesnya itu. Tapi kemudian perlahan-lahan berubah menjadi lifestyle. Dan saat ini saya kira itu sudah menjadi sebuah value yang baru, ya kan? Nah, artinya jika kita sudah ngomong tentang new things, new lifestyle, dan new value, kita bicara tentang mereka yang punya kemampuan untuk berubah cepat dan cepat berubah, ya kan? Mereka yang punya kemampuan mau ya untuk cepat belajar dan belajar cepat, ya. Jadi itu kunci survival of the fittest yang sifatnya adalah smartest, ya. Jadi bagaimana kita kemudian bisa sadar, ya kan, berubah cepat dan cepat belajar. Nah, problem kita seringkali kita terpaku dengan default. Nah, itu salah satu hambatan utama gitu ya. Yang pertama adalah kita terbiasa atau kita terpaku dengan default. Kita sudah terbiasa dengan pola-pola yang lama. Kita sudah terbiasa dengan istilahnya gini ya, default itu kan kuncinya 3, kan? Pokoknya, emboh gitu kan, biasai. Nah, lo pokoknya tuh gini, lo biasanya tuh begini, wes emboh, ya kan? Jadi dimulai dari biasanya, karena kita sudah terbiasa melakukan sesuatu ya dari dulu seperti ini. Nah, ketika kemudian kita harus berubah, wes pokoknya angel wes. Nah, kemudian ketika kita merasa susah dan kemudian kita menjadi fatalis, sembuh wes. Nah, tentu sikap-sikap itu yang kita harus rubah sejak awal. Bagaimana caranya? Sesungguhnya kita bisa mulai dari satu hal yang sangat sederhana, yaitu merubah cara pandang kita. Ya kan? Kenapa? Karena seringkali awal dari sebuah perubahan itu karena kita mulai merubah cara pandang kita. Kita mulai memakai sudut pandang yang baru. Kita mulai memakai kacamata yang baru. Sehingga kita bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda. Kita bisa bergerak dari kemudian default tadi, kebiasaan-kebiasaan lama yang menciptakan sikap embuh, ya kan, pokoknya, biasai, nah seperti itu. Kemudian kita berubah untuk mencoba melihat hal-hal yang baru, coba untuk belajar hal-hal yang baru, ya kan, menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Contoh, bagi saya, ketergantungan atau bagaimana kita menggunakan teknologi komunikasi saat ini itu sudah merupakan sebuah keniscayaan gitu ya. Kita nggak bisa lagi ngomong bahwa aduh saya sudah terlalu tua, saya nggak bisa lagi pakai Zoom, saya nggak bisa lagi pakai WhatsApp, saya nggak tahu bagaimana menggunakan media sosial dan segala macam. Nah, itu bentuk-bentuk contoh-contoh default yang akan menghambat kita untuk kemudian bisa bertahan di masa pandemi ini. Kenapa? Karena akhirnya menggunakan teknologi komunikasi itu
menjadi salah satu bentuk jalan keluar yang luar biasa dan membuat kita bisa bertahan. Ada begitu banyak hal yang berubah. Bentuk komunikasi yang sebelumnya kita berkomunikasi secara langsung, kita berubah dengan komunikasi secara virtual, ya kan? Atau menggunakan Zoom seperti itu tuh. Itu namanya apa ya istilahnya ya? Bukan. Yang itu loh, kalau kita Zoom tuh teleconference. Nah, jadi inget tuh teleconference gitu ya. Yang sebelumnya teleconference itu apa? Sekarang teleconference itu menjadi hal yang sangat sangat daily gitu kan. Jangankan urusan pekerjaan gitu, untuk reuni atau ketemuan sama teman aja kita menggunakan teleconference ya kan, karena kondisi. Nah, maka kita harus berubah. Tentu tidak serta-merta merubah cara pandang ini kita akan mampu dan kemudian kita akan bisa menyelesaikan permasalahan. Ya, merubah cara pandang tidak membuat pandemi berakhir, tentunya, ya kan. Tetapi paling tidak hal basic ini adalah awal dari bagaimana kita mampu berubah cepat atau cepat berubah. Awal dari kita mampu untuk belajar cepat atau cepat belajar, ya kan? Ingat bahwa smart bukan strong, karena kalau kita berbicara soal strong, maka yang bertahan harusnya dinosaurus. Tapi kenyataannya adalah yang bertahan adalah kecoa. Ya, kita tahu bahwa kecoa itu umurnya sudah 360 juta tahun, ya kan? Dan kemudian adalah lebah. Lebah itu muncul ketika kemudian tumbuhan berbunga mulai ada di muka bumi ini. Mereka yang bertahan sampai sekarang, ya kan? Hanya serangga kecil, gitu ya. Bukan dinosaurus yang kuat, yang besar. Maka kembali lagi kuncinya adalah smartest. Bagaimana kita mampu menyiasati kondisi ini dengan baik, menyiasati kondisi ini dengan cerdik, dan kemudian kita bisa melihat berbagai macam kemungkinan-kemungkinan baru yang membuat kita bisa bergerak. Karena apa? Bahwa stres yang muncul, depresi yang muncul, itu seringkali kemudian karena kita terkungkung oleh kondisi yang baru, yang membuat kita tidak bisa bergerak, yang sebelumnya kita bisa menggunakan pola-pola lama untuk beraktivitas, untuk berusaha, untuk bekerja, untuk mendapatkan income, pendapatan, tetapi lewat peristiwa pandemi ini, hal tersebut berubah. Nah, maka kita harus belajar tadi, kita harus menyesuaikan dengan kondisi baru. Ya kan? Kita harus bertindak dengan smartest. Nah, diawali dengan bagaimana kita merubah cara pandang kita. Tentunya ini adalah bagian awal dari seri klinik Suhu Acar. Paling tidak kita bisa memulai dengan merubah cara pandang kita, ya kan? Pelan-pelan kita merubah, nanti kemudian saya akan menambahkan tips-tips berikutnya bagaimana bertahan di masa pandemi ini, bagaimana kita bisa bergerak dengan lebih baik, bagaimana kita bisa berusaha dengan lebih baik lagi di masa pandemi ini. Oke, sampai jumpa.